Saya ulangi. Hari ini bahasanya tentang prioritas kas dan usaha patungan. Prioritas kas ini adalah lanjutan untuk alternatif pembayaran kas bagi likuidasi bertahap atau likuidasi cicilan. Ya, program pembagian kas ini adalah prosedur yang membutuhkan perhitungan dan penyusunan skedul untuk setiap pembagian uang kas yang diusulkan sampai kepentingan para sekutu dapat ditetapkan dalam rasio laba rugi. Jadi sebelum mencapai rasio laba rugi, maka akan diperlukan skedul untuk membantu pembagian kas. Apabila uang kas diperoleh dari penjualan aktiva, maka uang kas ini akan dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan program ini. Ini ilustrasi. Persekutuan AB dengan akun modal A dan B sebelum dilikuidasi 60 juta dan 50 juta. Kemudian asumsi A dan B membagi laba rugi dalam rasio yang sama. Karena A tidak harus menutup dalam jumlah yang lebih besar untuk setiap kerugian realisasi dari jumlah kerugian realisasi yang harus ditutup oleh B, maka jelas uang kas pertama yang tersedia dibagikan kepada para sekutu harus dibayarkan kepada A. A dapat dibayar dengan total 10 juta, selisih 60 dan 50 ini, sebelum saldo modalnya dikurangi sampai jumlahnya sama dengan saldo modal B. Itu sama dengan saldo modal B, itu artinya sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Maka pembagian uang kas berikutnya dapat dilakukan dalam rasio yang sama dengan rasio laba ruginya maksudnya. Nah, tetapi jika A dan B berbagi dalam rasio 75 dan 25, dalam hal ini G harus menerima lebih dulu pembagian uang kasnya. Karena kerugian yang dibebankan kepada G hanya sebesar sepertiga atau 25/75 dari jumlah yang dapat dibebankan kepada F. Kenyataan bahwa klaim G mengandung prioritas terhadap uang kas, misal kalau ada uang sebesar 30 juta, maka G itu bisa mengklaim dana yang tersedia itu diberikan kepada G. Oh maaf, ini kenapa G? Ini harusnya B. Akan tetapi sering terjadi bahwa saldo modal dan rasio laba rugi tidak segera dapat dianalisis. Untuk itu kita perlu membuat perhitungan tersendiri untuk penentuan program prioritas. Perhitungan yang diterapkan dalam kaitannya dengan contoh di atas diperlihatkan sebagai berikut. Ini contoh misalnya ini A, ini B, modalnya 60 juta, B 50 juta, kemudian rasio laba ruginya 0,75 dan 25 atau 3/1. Kemudian kerugian yang akan ditutupi dengan kepentingan sekutu, ini dihitung dengan, ini kerugian maksimum yang mungkin bisa ditutup oleh para sekutu. Perhitungannya adalah dengan membagi modal dengan rasio laba ruginya. 60 dibagi 0,75 itu sama dengan 80 juta. Sementara G itu bisa menutupi kerugian sebanyak maksimum jumlah modalnya dibagi dengan rasio laba rugi 0,25 sama dengan 200 juta. Nah, karena B itu bisa menutup sampai 200 juta, maka selisih A dan B itu adalah 200 juta dikurangi dengan 80 juta, yaitu sebesar 120 juta.
Jadi ini adalah kelebihan kapasitas kemampuan menutupi kerugian oleh sekutu B dibanding dengan A. Nah, karena kelebihan inilah, maka B ini memiliki prioritas pertama dibanding dengan A. Klaimnya adalah sebesar kelebihan kapasitas ini dikali dengan bagian B dalam laba rugi 120 juta dikali 0,25 sama dengan 30 juta. Jadi ini adalah klaim B terhadap uang kas yang tersedia. Kemudian ini contoh lain ya, contoh lain. Contoh lain misalnya A, B, dan C ini sebelum likuidasi memiliki saldo modal sebesar 130 juta, B 100 juta, C 100 juta, kemudian ini hutang, tidak tertulis di sini. Ini hutang persekutuan pada A 25, pada B 20, sehingga total kepentingan A 155 juta, kepentingan B 120 juta, dan kepentingan C 100 juta. Ini dalam ribuan ya. Kemudian rasio pembagian laba ruginya 50 berbanding 30 berbanding 20. Nah, kemudian kita lihat di sini modal kepentingan A itu 310, kemudian maaf, bukan modal ya. Kemampuan untuk menutupi kerugian A itu adalah sebesar 310, didapat dari 155 dibagi dengan 50 sama dengan 310. Kemudian kemampuan B adalah 120 juta dibagi 30% sama dengan 400 juta. Kemudian C 100 juta dibagi 20% sama dengan 500 juta. Sehingga kita lihat di sini, untuk prioritas pembagian kas yang pertama itu adalah A. Maaf, bukan A. Saya lihat tunjuk C ya. Kenapa C? Karena kemampuannya lebih dari A dan B. Lebihnya itu pertama, dia lebih besar dari B sebesar 100 juta. 500 dikurang B sama dengan 100 juta. Nah, ini klaim untuk pembagiannya adalah sebanyak 100 juta dikali dengan 20%. Ya. Jumlahnya sama dengan 20 juta. Kemudian pembagian yang kedua, kita lihat di sini, total kemampuan C itu berkurang dari 500 dikurang 100 menjadi 400 atau sama dengan B. Nah, kemudian pembagian kedua itu adalah kelebihan B dan C terhadap A. Kelebihannya adalah sebesar 400 dikurang dengan 310 sama dengan 90 juta. Dua-duanya 90 juta. Klaimnya adalah sebesar 90 juta dikali 30% untuk B. Kemudian untuk C 90 juta dikali dengan 20%. 90 kali 30 sama dengan 27. Kemudian 90 dikali 20 sama dengan 18. Mohon maaf ini nggak kelihatan karena ada saya. Ya, itu untuk klaimnya. Itu klaim maksimum yang bisa dibayarkan kepada anggota. Dalam pengembangan program prioritas pembayaran untuk A, B, dan C pada awal likuiditas, kerugian maksimum dapat ditutup oleh masing-masing kepentingan sekutu yang kita hitung lebih dahulu. Saldo pinjaman disatukan dengan saldo modal. Ini penjelasan yang tadi ya, bisa kita lewati karena saya jelaskan. Nah, kemudian ini asumsi bagaimana kalau uang kas pertama ada 20 juta,
yang harus dibayar kepada C. Oh, nih. Kemudian uang kas berikutnya 45 juta harus dibayar kepada B dan C. Mohon maaf, ada gangguan. Dalam rasio 30-20. Kemudian jumlah yang melebihi 65 juta. 65 juta ini adalah tambahan dari 20 dan 45. Dibayar sesuai dengan rasio laba rugi 50, 30, dan 20. Ini enggak kelihatan. Contoh ya. Ini contohnya. Dengan contoh yang tadi, misalnya uang kas yang tersedia bagi para sekutu bulan Januari 15 juta, Februari 40 juta, Maret 25 juta, dan April 100 juta. Kemudian pembagian pertama dapat dibayarkan kepada C sebesar 20 juta. Ini angkanya ada di slide yang tadi ya. Tapi uang yang tersedia adalah sebesar 15 juta. Kemudian dibayarkan kepada C sebesar 15 juta. Nah, pada pembagian pertama, saldo yang dapat dibayarkan kepada C adalah sebesar 5 juta. Dari mana 5 juta? Ini yang 20 dikurangi dengan 15. Sehingga jumlah yang dibayarkan pada C adalah tinggal 5 juta. Ini mohon maaf, ini ada angka yang tiba-tiba muncul. Kemudian pembagian kedua, saldo yang dapat dibayarkan kepada B dan C itu jumlahnya adalah sebesar 45 juta dari perhitungan di slide tadi ya. Jumlah yang dibayarkan kepada B dan C pada bulan Februari adalah sebesar 35 juta. 35 juta ini dibayarkan dengan rasio 30/20, maka B dapatnya 21, kemudian C dapatnya 14. Sehingga saldo pembagian untuk bulan Februari adalah B sebesar 21 dan C sebesar 19. Ini mohon maaf angkanya nggak kelihatan. Kemudian untuk bulan Maret sebesar 25 juta. Saldo yang dapat dibayarkan adalah sebesar 10 juta. Kalau lihat di slide yang tadi, 45 dikurang 35 sama dengan 10. Dibayarkan kepada B dan C dengan rasio 30/20. A 3/10, 3/5 kali 10 sama dengan 6, kemudian C 2/5 dikali 10 sama dengan 4. Kemudian setelah dibayarkan 10, saldonya tinggal 15. Kenapa 15? 25 dikurang 10 sama dengan 15. Distribusinya A 7.500.000, B 4.500.000, dan C 3 juta. Kalau total distribusi A 7.500.000, B 11, dan B 7 juta. Kemudian untuk bulan April, pembagian pada bulan April itu bisa dibayarkan seluruhnya berdasarkan rasio 5/3/2 dikali dengan 100 juta. A 25 juta, salah ini ya. A 50, B 30, dan C 40. A 50, B 30, kemudian C 20. Ini yang salah ya. Ini 50, ini 30, ini 20. Ya, itu untuk pembagian kas. Memang prioritas pembagian kas ini agak membingungkan, lebih mudah menggunakan cara biasa ya.
Baik, kemudian yang berikutnya usaha patungan. Apa yang dimaksud dengan usaha patungan atau joint venture? Usaha patungan adalah suatu usaha perdagangan khusus yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu yang dia akan dihentikan jika tujuannya sudah tercapai. Contohnya adalah penjualan tanah, kemudian pembangunan jembatan, pembelian surat berharga, atau eksplorasi minyak dan gas. Jadi ada banyak pekerjaan yang itu mungkin akan memerlukan usaha patungan. Usaha patungan ini hanya untuk tujuan tertentu, maka wewenang dan tugasnya terbatas pada tujuan ini. Lalu, saya lanjutkan. Ya, usaha patungan itu hampir sama dengan firma ya. Dan pembagian laba ruginya dapat dilakukan dengan rasio yang sama, baik dibagi rata atau dengan rasio yang lain. Nah, pada umumnya seorang sekutu dari usaha patungan ditugaskan sebagai sekutu pengelola dan kepadanya diberikan imbalan khusus. Jadi untuk usaha patungan biasanya ada sekutu pengelola. Kemudian ada dua metode akuntansinya. Yang pertama buku tersendiri. Jadi untuk usaha patungan atau joint venture-nya itu ada buku tersendiri. Buku khusus untuk joint venture. Kemudian masing-masing anggota itu mencatat di akunnya masing-masing. Kemudian yang kedua, metodenya buku tersendirinya tidak ada. Jadi masing-masing anggota hanya mencatat di buku masing-masing. Ya. Kalau yang metode pertama ini ada buku tersendiri, kemudian masing-masing anggota mencatat di bukunya juga. Jadi namanya buku tersendiri untuk A, B, atau C, kalau anggotanya A, B, atau C. Untuk metode yang kedua ini tidak ada buku untuk joint venture-nya, tapi masing-masing anggota mencatat di bukunya masing-masing. Nah, kita akan lihat satu-satu. Nah, ini untuk buku tersendiri ya. Untuk buku tersendiri artinya ada buku yang dibuat untuk joint venture. Ini mohon maaf tertulisnya persekutuan. Kemudian ada buku tersendiri yang dicatat oleh masing-masing anggota. Kalau di sini kebetulan anggotanya A, B, dan C. Jadi A, B, dan C itu punya buku tersendiri. Nah, untuk catatan dengan buku tersendiri, ini contohnya. Misalnya ini usaha untuk kaplingan tanah ya. A menyerahkan tanah kepada usaha patungan dengan nilai disetujui 200 juta. Harga pokoknya 150 juta. Berarti A ini sebelumnya dia beli tanah dengan harga 150 juta. Kemudian oleh persekutuan disetujui nilainya 200 juta. Lalu di buku Ventura dicatat tanah pada modal A 200 juta. Lalu B dia tidak menyerahkan tanah, tapi dia melakukan penyelesaian lanjutan usaha tanah yang diserahkan oleh A. Jadi dia menyelesaikan kontrak kapling, membuat selokan, melakukan perbaikan lainnya, nilainya totalnya 120 juta. Lalu atas kontribusi B dicatat tanah pada modal B sebesar 120 juta. Kemudian C
C hanya menyerahkan uang ke A sebesar 80 juta. Dicatat kas pada modal C 80 juta. Jadi ini modal awalnya ya. Modal awal secara keseluruhan ini jumlahnya. 200 tambah 120 tambah 80, totalnya 400. Kemudian berikutnya, A sebagai pengelola itu membayar biaya-biaya, biaya iklan, biaya komisi, biaya penjualan, sebesar 75 juta. Dicatat beban penjualan pada kas sebesar 75 juta. Kemudian kapling tanah dijual seharga 500 juta secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan dijual dengan harga 500 juta. Dengan nilai 100 juta dibayar tunai, sisanya wesel tagih. Sisanya wesel tagih. Dicatat kas 100 juta, wesel tanah 400 juta, tanah 320, keuntungan penjualan tanah ini 8, maaf bukan 8 ya, 500 kurang 320, 180 juta. Ini keuntungannya. Mohon maaf nggak terlihat di bawah gambar saya. Kemudian berikutnya, wesel tagih yang ini dijual dengan diskonto 10%. Artinya Ventura hanya dapat uang 350 juta, dicatat kas 360 juta, diskontonya dicatat sebagai beban bunga 40 juta, kemudian wesel tagih ditutup 400 juta. Wah, ini kayaknya harus ditutup. Kemudian penutupan laba bersih. Saya tutup dulu. Baik, untuk tanpa buku tersendiri, kita lihat catatan pertama. Pada saat investasi awal, di buku A ini beda nama akunnya ya. Jadi ini tidak ada buku khusus untuk Ventura, tapi masing-masing anggota mencatat sendiri-sendiri. Maka yang dicatat oleh A itu adalah pada saat dia menyetorkan tanahnya senilai 200 juta dengan HPP 150 juta, dia catat usaha patungan 200 juta pada tanah 150 juta pada keuntungan investasi pada Ventura sebesar 50 juta. Jadi usaha patungan ini akunnya dianggap sebagai akun investasi, seperti akun investasi. Lalu catatan oleh A ini akan dicatat oleh B dan C. Jadi dalam metode buku tersendiri ini, semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota itu harus dilaporkan ke anggota yang lain agar bisa dicatat di buku mereka masing-masing. Nah, kita lihat contoh ini pada saat transaksi oleh A penyetoran awal, maka B dan C mencatat setoran A dengan cara usaha patungan A 200 juta pada A. Nah, jadi ini mencatat modal A di bukunya B. C juga mencatat dengan cara yang sama, usaha patungan pada A ini tidak ditulis lengkap karena nggak cukup tempatnya, 200 juta. Itu ya. Lanjutannya, transaksi yang itu adalah setoran B untuk membuat selokan, memperbaiki rehab kaplingan, dan administrasi. Dia menghabiskan uang sebesar 120 juta, dicatat oleh B, usaha patungan pada kas 120 juta. Lalu B melaporkan kegiatannya ini pada A dan pada C, sehingga A dan C itu mencatat
usaha patungan B pada B di buku A. Ini berarti dia mencatat ada modal B di bukunya sebesar 120 juta. Dan C dengan cara yang sama mencatat setoran B dengan mencatatnya usaha patungan, maaf ini nggak pakai B-nya ya, usaha patungan pada B sebesar 120 juta. Lalu kemudian C menyetorkan uang sebesar 80 juta. Dicatat oleh C usaha patungan pada kas. Ya, usaha patungannya ini totalnya jadi 400 juta, kasnya 80 juta. Dia lapor pada A dan B, kemudian A dan juga akan mencatat usaha patungan pada C 80 juta, B juga mencatat usaha patungan pada C 80 juta. Lalu kemudian A melakukan pembayaran untuk biaya penjualan dicatat oleh A usaha patungan pada kas usaha patungan. Lihat ya di sini ini kasnya adalah kas usaha patungan. Jadi di buku A itu punya dua kas. Yang pertama kas untuk kas dia pribadi, kemudian yang kedua adalah kas untuk usaha patungan. Kemudian B akan mencatat pembayaran yang dikeluarkan oleh A dengan menambah nilai investasinya. Kita lihat di sini ya, dia catat usaha patungan, beban yang dikeluarkan oleh A itu menambah nilai investasi dan dicatat A mengalami kenaikan modal sebesar 75 juta. C juga mencatat dengan cara yang sama, usaha patungan pada A sebesar 75 juta. Kemudian yang berikutnya, ini mohon maaf terlalu cepat. Ada yang terlalu cepat ya. Couplingnya dijual oleh A. Nah, ketika couplingnya jadi dijual, maka Ventura itu mendapat kas dengan nilai sebesar 100 juta, kemudian Wessel tagih sebesar 400 juta. Usaha patungan dikredit sebesar 500 juta. Oleh A dan B, maka modal A itu di debit sebesar 500 juta dan usaha patungan di debit sebesar 500 juta. B dan C mencatat dengan cara yang sama. Kemudian Wessel dijual oleh A, kas usaha patungan 360, kemudian usaha patungan 40 juta, kemudian Wessel tagih sebesar 400 juta. B akan mencatat usaha patungan pada A sebesar 40 juta. Ini seolah-olah menambah nilai investasi. Kemudian pada saat penutupan laba, laba ditutup, maka usaha patungan ini ditutup nilainya sebesar laba yang dihitung sebelumnya tadi, nilainya sebesar 65 juta. Kemudian A itu akan mendapatkan bagian laba dicatat sebagai pendapatan patungan 37.500.000. Kemudian dia mencatat tambahan B dan dia juga mencatat tambahan untuk C sebesar 16 dan 11 juta. Kemudian B dia juga akan mencatat pembagian labanya dengan usaha patungan 65 juta. Kemudian pendapatan patungan sebesar yang dia peroleh 16.500.000. Kita lihat di sini ya. Di buku B dia mencatat sebaliknya dengan apa yang dicatat oleh A. Kalau A ini mencatat modal B dan C, maka B mencatat modal A dan C. Demikian juga dengan C, dia mencatat modal A dan B. Total semuanya sama. 65 juta. Kemudian terakhir dibagikan
labanya, dibagikan modal dan kasnya kepada masing-masing anggota. Total kas 237.500.000, kemudian modal B ditutup 136.500.000, kemudian C 91.500.000, kas usaha patungan ditutup 465 juta. Kemudian B, dia dapat kas sebesar 136 juta, dia menutup nilai C 91 juta, dia menutup